Halo semua guys, balik lagi di Ruang Komik. Kali ini kita akan membahas dunia perkomikan lagi, melanjutkan I'm Really Not the Demon God Lucky part 7-nya. Nah, part kali ini cukup padat ya, meskipun di komik cuma makan 3 chapter doang, tapi ada banyak info-info baru yang disuguhkan di part kali ini. Dan bahkan di komiknya pun padat pak tulisannya, atau teksnya ya. Jadi guru banget jangan di skip-skip videonya, supaya kalian ini paham gitu ya. Karena aku sendiri juga pusing guys, ngatur plotnya supaya kalian mudah memahaminya. Dan sebenarnya di sini juga skripnya belum rapi-rapi amat, jadi sorry kalau nanti kalian merasa alurnya di part kali ini cukup membingungkan dan belum serapi biasanya. Oke, tapi mudah-mudahan kalian tetap paham ya semua pada part kali ini dan juga terhibur tentunya. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys. Selamat menonton dan enjoy the story. Oke, jadi kemarin kita sampai ketika Linji mendengar berita tentang orang mati tertimpa tembok dari TV-nya si Colin. Jadi Linji saat itu menyimpulkan mungkin tembok tersebut rapuh karena cuaca buruk yang akhir-akhir ini melanda Nuojin. Sehingga Linji menyuruh Colin untuk menjaga tubuhnya supaya hidupnya enak. Atau maksudnya ini supaya hidupnya sehat-sehat aja gitu ya. Namun karena Colin sendiri juga terlanjur parno dan ketakutan dengan Linji, dia kemudian mengirimkan pesan ke pendeta bernama Vincent dari Church of the Dome untuk meminta bantuan karena mengira Linji mau mengapa-apakan tubuhnya gitu ya. Nah, namun setelah itu Colin masih tetap merespon perkataan Linji dengan menjawab kalau dia masih sehat-sehat aja dan tidak ada apa-apa yang terjadi supaya tubuhnya tidak diapa-apakan gitu ya. Tapi Linji saat itu masih merasa ada yang aneh dan ada sesuatu yang disembunyikan oleh si Colin. Jadi dia berencana meluangkan waktu besok-besok untuk mengunjungi tokonya si Colin sekaligus untuk silaturahmi lah ya singkatnya. Nah, lalu tak lama datanglah si Melissa atau anaknya si Joseph. Yang setelah masuk, Melissa ini kemudian melihat-lihat seluruh sudut tokonya si Linji. Seakan dia ini menganalisa bagaimana rupa sebuah tempat yang diklasifikasikan ranknya Supreme oleh bapaknya sendiri. Namun saat itu Melissa merasa sepertinya toko Linji sangat normal sekali dan tidak ada sesuatu yang spesial sama sekali. Nah, di saat yang sama, Linji juga seperti biasa menyapa konsumennya atau si Melissa ini dengan mempersilahkan dia untuk membaca atau meminjam buku atau bisa meminta tolong apa yang bisa Linji bantu saat itu. Melissa setelah itu mendekati Linji sambil menganalisa si Linji. Dan sampai sini Melissa menyimpulkan selain gargol yang ada di atas meja, Melissa tidak merasakan sesuatu di seluruh sudut toko. Bahkan pemiliknya pun atau si Linji ini yang digadang-gadang sebagai makhluk tingkat supreme juga seperti orang biasa yang tidak ada tanda-tanda punya kekuatan sama sekali. Jadi saat itu Melissa memasang ekspresi yang agak kecewa karena dia datang ke situ hujan-hujanan, bela-belain hujan-hujanan dan juga resikonya dimarahi oleh bapaknya. Nah, namun setelah sampai rupanya toko buku tersebut hanyalah toko buku biasa gitu ya. Nah, Melissa lalu bertanya kepada Linji apakah dia bisa minta tolong apapun karena tadi kan Linji menawarkan apa yang bisa dia bantu. Yang kemudian dijawab oleh Linji dengan memasang ekspresi yang masih ramah di sini ya. Tentu saja bisa katanya, asal permintaanmu masih ada di dalam batas wajar atau tidak berlebihan lah. Nah, disinilah Melissa tiba-tiba minta untuk adu panco dengan si Mamang Linji ini. Sehingga Linji tentunya menjadi sangat kaget. Karena aneh sekali ya seorang remaja perempuan datang ke toko buku bukan untuk pinjam atau beli buku, tapi malah minta adu panco. Jadi karena keabsurdan inilah Linji merasa pasti ada sesuatu nih yang dialami oleh si Melissa. Nah, menurut insting Mamang Linji yang skill analisanya ini udah di level 999 plus istilahnya ya. Nah, Linji kemudian menganalisa si Melissa, yang mana kulit dia termasuk cukup terawat, pakaian yang dipakai juga cukup bagus, rambutnya juga terawat. Lalu sebelum masuk tadi dia juga keset terlebih dahulu supaya tidak kotor. Jadi perilaku si Melissa ini terbilang cukup disiplin lah. Sehingga hal pertama yang Linji simpulkan saat itu adalah anak ini pasti dari keluarga yang berada, keluarga yang kaya dan keluarga yang terdidik. Lalu ketika masuk tadi setelah melihat-lihat toko, ekspresi Melissa juga terlihat seperti kecewa. Jadi kesimpulan Linji selanjutnya kemungkinan besar Melissa ini tidak kebetulan masuk berteduh dari hujan seperti si Jisixu yang kebetulan saja menemukan toko Linji. Tapi melainkan Melissa ini pasti sengaja datang ke toko si Linji. Entah dia dikasih tahu orang lain atau direkomendasikan oleh orang lain gitu ya, dugaannya si Linji. Namun setelah dipikir-pikir, Linji sendiri tidak pernah menyebarkan pamflet tokonya atau promosi di suatu tempat. Dan juga akhir-akhir ini nggak banyak pelanggan baru yang bisa mempromosikan tempatnya. Hanya ada Sixu dan juga Joseph. Nah, akhirnya setelah cukup lama menganalisa si Melissa, Linji menyimpulkan kalau Melissa ini sedikit mirip dengan Joseph, terutama matanya. Jadi mungkin Melissa ini adalah keluarganya si Joseph yang tahu toko Linji dari Joseph.
Nah di saat yang sama, di sisi lain ketika Linji menatap Melisa untuk dianalisa ini dan terbilang cukup lama ya menatapnya, Melisa menjadi panik-panik sendiri, seperti rasanya ada tekanan misterius dari si Linji, mirip-mirip seperti tatapan bapaknya ketika sedang marah. Sehingga tanpa sadar Melisa menarik tangannya dari atas meja, lalu meletakkannya di lututnya dan duduk dengan sopan. Yang sebelumnya memang terbilang cukup barbar ya si Melisa ini. Kemudian karena Linji tidak segera menjawab pertanyaan Melisa, Melisa ini kemudian bertanya kepada Linji, apakah ada yang aneh? Apakah adu panco ini terlalu berlebihan untuk si Linji? Nah melihat Melisa yang tiba-tiba menjadi sopan, Linji baru sadar kalau dia terlalu lama menatap si Melisa. Jadi kesannya dia sendiri yang tidak sopan. Nah Linji kemudian membolehkan atau menerima permintaan Melisa ini untuk adu panco. Tapi sebelum itu dia bertanya apakah Melisa ini datang ke sini karena Joseph. Nah mendengar hal tersebut, Melisa kemudian sangat terkejut karena Linji bisa langsung tahu kalau dia adalah anaknya si Joseph. Sehingga keterkejutan Melisa ini mengkonfirmasi dugaan Linji kalau Melisa memang benar keluarganya si Joseph. Dan Linji lalu berkata bahwa dia tahu Melisa karena Melisa ini mirip-mirip dengan Joseph. Yang mana setelah itu langsung dibantah oleh Melisa dengan berkata memang apanya yang mirip dengan Joseph gitu. Jadi dia ini tidak terima kalau dia dimirip-miripkan dengan bapaknya sendiri. Yang mana ini malah membuat Melisa makin mirip dengan Joseph dari sikap keras kepalanya gitu ya. Jadi sampai sini Linji sudah sangat yakin kalau Melisa adalah anak dari Joseph. Ya mungkin saja saat itu sedang berantem sama Joseph lalu kabur ke toko bukunya si Linji. Jadi di sini Linji sudah menyiapkan nih nasihat-nasihat untuk seorang Melisa yang kabur dari rumah. Nah di sini Linji lalu bertanya kenapa Melisa ini datang-datang minta adu panco gitu ya, bukannya beli buku atau pinjam buku malah adu panco. Kemudian Melisa bilang, kata Joseph, kalau kita nggak nyaman dengan sesuatu tapi tidak bisa ngapa-ngapain, lebih baik cari orang untuk adu panco. Karena adu panco itu bisa membuat lawan seperti lemah kalau dia menolak. Lalu jika lawan kalah kemudian emosi, kita punya alasan untuk menghajar dia. Gitu. Nah berdasarkan jawaban si Melisa ini membuat Linji jadi cukup pusing saat itu. Karena terkejut dengan didikan si Joseph kepada anaknya. Kenapa anak perempuan yang sangat manis seperti ini disuruh adu panco sama orang lain kalau lagi stres gitu intinya ya. Tapi di saat yang sama Linji juga tidak heran ya karena si Joseph ini juga seorang veteran militer. Jadi pasti cara mendidik anaknya ini juga nggak normal. Tidak seperti keluarga kebanyakan. Jadi di sini Linji menerima tantangan adu panconya si Melisa dengan aturan siapa yang menang 2 kali terlebih dahulu maka dialah yang menang gitu ya. Singkatnya pancolah mereka ini. Awalnya Melisa merasa Linji ini tenaganya seperti orang biasa sehingga dia ragu apakah benar orang ini adalah rank supreme kalau tenaganya cuma seperti ini. Malah takutnya nanti Melisa mematahkan tangan si Linji. Nah ini belum mulai ya, cuma pegang-pegangan tangan doang. Nah di sini jangan lupa ya, Melisa ini juga seorang kesatria dari Secret Tower yang meskipun ranknya secara resmi masihlah abnormal, tapi sebenarnya dia sudah ada di tingkat Pandemonium. Cuman tahun ini ranknya belum diupdate aja oleh Truth Society. Jadi bisa dibilang tenaga Melisa ini setara dengan kesatria tingkat Pandemonium. Nah namun setelah panco dimulai, belum juga 1 detik Melisa ini rupanya sudah kalah oleh si Linji yang membuat Melisa kemudian menjadi sangat terkejut. Karena dia merasa tenaganya si Linji ini tadi biasa aja, jadi seharusnya dia bisa mengalahkan 10 orang sekaligus yang punya tenaga seperti itu. Tapi nyatanya saat itu dia kalah, sehingga membuat dia agak tidak percaya dengan apa yang terjadi. Apalagi setelah itu Linji juga berkata kalau Melisa terbilang punya kekuatan yang cukup bagus untuk anak seusianya. Sehingga kata-kata Linji ini makin membuat Melisa menjadi kesal. Kesannya seperti diejek oleh si Linji. Jadi dia memutuskan untuk di game kedua ini dia akan serius 100% katanya. Nah setelah itu ronde kedua pun dimulai. Di sini Linji hanya menahan Melisa, bukan langsung mengalahkan seperti di ronde 1 tadi. Sambil dia berpikir kalau dilihat-lihat Melisa ini memang sangat mirip dengan si Joseph gitu ya. Jadi Linji ini santuy lah orangnya. Meskipun di sisi lain Melisa terlihat sudah mengeluarkan semua tenaganya, tapi Linji masih tetap santuy menahan tangan si Melisa. Nah setelah beberapa saat panco pun kembali dimenangkan oleh si Linji. Nah kalau di komik sampai sini Melisa baru yakin kalau Linji mungkin memang ada di tingkat supreme. Tapi kalau di novel sebenarnya Melisa sudah yakin dari tadi kalau Linji rank supreme karena Linji bisa menebak kalau Melisa adalah anak dari Joseph ketika pertama kali berbicara. Jadi dia mengira Linji ini sudah tahu segalanya gitulah. Tapi saat itu Melisa masih mengira mungkin Linji ini adalah tipe seorang penyihir yang kekuatan aethernya memang sangat besar, tapi fisiknya tergolong lemah sama seperti si Wilde. Nah itulah kenapa dia masih berani menantang Linji panco meskipun dia sudah yakin kalau Linji seorang rank supreme.
Nah tapi singkatnya setelah kalah ini Melisa sudah yakin lah 100% ya kalau Linji ini memang adalah makhluk tingkat supreme yang bukan makhluk kaleng-kaleng lah. Lalu setelah menang panco ini, Linji kemudian menyentil kepala si Melisa sambil menasehati dia, lain kali jangan datang-datang nantang orang. Kalau misal tadi mereka berantem dengan menggunakan pisau, pasti Melisa sudah mati. Jadi kalau berantem pilih-pilih lah, kata si Linji ya kepada si Melisa, supaya Melisa ini tidak jadi anak yang nakal nantinya di sekolah. Linji pun kemudian bertanya kepada Melisa, sebenarnya apa alasan dia datang ke toko buku si Linji? Karena rasanya tidak mungkin dong datang cuma untuk adu panco. Nah Melisa lalu menjawab kalau dia sebenarnya mau meminjam buku yang sama dengan apa yang Joseph pinjam sebelumnya. Karena katanya dia sempat membaca buku tersebut tapi hampir ketahuan oleh Joseph ketika belum selesai 100% membaca buku tersebut. Sehingga dia berencana untuk meminjam buku yang sama supaya dia tahu ending dari buku tersebut. Nah mendengar Melisa yang mau pinjam buku, awalnya Linji ini matanya menjadi berduit-duit ketika Melisa berkata ingin meminjam buku tadi. Tapi menurut ceritanya tadi, Linji menyimpulkan sepertinya Melisa ini sedang ada konflik dengan bapaknya, sampai pinjam buku pun tidak berani. Sehingga Linji di sini menyarankan lebih baik dia tanya ke bapaknya baik-baik, mungkin nanti akan dipinjami bukunya. Nah, namun Melisa berkata, kalau dia ketahuan membaca buku seperti itu, pasti bapaknya akan ngomel-ngomel. Apalagi minta izin untuk meminjam bukunya, ya pasti tidak boleh sama si bapaknya. Nah maksud Melisa ini adalah buku Joseph yang berjudul Seed of the Abyss, yang sangat sakral dan tidak bisa dibaca sembarang orang. Jadi kalau Melisa pinjam, pasti dia dimarahi oleh si Joseph karena bukunya sangat sakral dan punya kekuatan yang besar gitu ya. Nah, namun berbeda dengan pikiran Melisa, saat itu yang Linji tangkap dari omongan Melisa adalah kalau Joseph ketahuan Melisa dia baca buku Little Prince, yang dimana adalah buku cerita anak-anak, pasti Joseph akan malu dan akhirnya ngomel ke Melisa. Makanya Melisa takut pinjam ke bapaknya karena malu, bapaknya ini malu membaca buku anak-anak. Itu dugaannya si Linji. Tapi meskipun begitu, Linji tetap menyarankan Melisa untuk pinjam aja lah. Kalau Melisa bicara baik-baik, pasti Joseph akan mengerti dan meminjamkan bukunya. Nah, Melisa di sini lalu berkata bahwa bapaknya selama ini tidak pernah mengerti si Melisa. Dia tiap hari sibuk dengan pekerjaannya, lalu setiap pulang dia hanya ngomel-ngomel, kata si Melisa. Lalu setiap hasil ujiannya keluar, Joseph pasti ngomel kalau hasil ujian Melisa ini kurang bagus. Sekeras apapun dia mencoba, Joseph tetap ngomel sambil membandingkan Melisa dengan diri Joseph yang dulu ketika dia masih muda. Yang dimana maksud Melisa ini adalah progresnya sebagai seorang ksatria di Secret Tower. Dimana setiap hasil ujian kesatrianya keluar, Joseph pasti ngomel kalau Melisa kurang berlatih gitu ya. Nah, namun lagi-lagi ya Linji ini salah paham, dan hal tersebut terdengar Linji seperti kasus seorang bapak yang kerja terus-menerus sehingga kurang peduli dengan pendidikan anaknya. Nah, hasil nilai sekolah Melisa ini menjadi jelek. Lalu ketika nilainya jelek, ujungnya Joseph marah-marah. Itu ya yang ditangkap oleh si Mamang Linji. Jadi Linji mengira kalau nilai Melisa di sekolah jelek. Sehingga dengan kesimpulan tersebut, Linji berkata, kalau begitu bagaimana kalau kita membuat Joseph bangga, kata si Linji. Jadi mana setelah itu Linji terlihat mengambil beberapa buku pelajaran seperti buku matematika, buku fisika, dan lain-lain. Kemudian diberikan kepada si Melisa. Karena setahu Linji, di Nuojin ini basic pelajarannya juga sama seperti di bumi ya. Ada matematika, fisika, dan lain-lain. Ada juga tingkat SD, SMP, SMA gitu-gitulah. Yang intinya nggak jauh beda dengan apa yang ada di bumi. Nah sampai sini perlu diingat ya, kalau di Nuojin ini memang ada manusia biasa yang bukan makhluk extraordinary. Jadi nggak aneh kalau memang ada SD, SMP, SMA gitu ya. Nah setelah diperlihatkan beberapa buku di depannya, Melisa kemudian bertanya kepada Linji, itu buku apa? Kemudian Linji menjawab, kalau dengan buku tersebut, Melisa ini bisa membuat Joseph bangga dan terpukau. Yang mana maksud Linji adalah, karena nilai Melisa akan naik nantinya kalau belajar dengan giat, maka Joseph akan bangga gitu ya. Nah sampai sini di dalam hati Melisa ini sebenarnya masih ragu dengan kata-kata si Linji. Karena dia sendiri dari kecil sudah berlatih sangat keras menjadi seorang ksatria atau seorang knight. Namun tetap saja Joseph tidak pernah memuji progres si Melisa. Dia juga selalu dibandingkan dengan diri Joseph yang dulu, yang katanya ketika Joseph seumuran Melisa, dia sudah ada di tingkat yang jauh lebih tinggi. Nah semacam itulah. Apalagi orang-orang juga punya ekspektasi yang cukup tinggi kepada si Melisa ini. Karena dia adalah anak dari seorang Radiant Knight Joseph gitu ya. Sehingga meskipun Melisa progresnya sudah sangat bagus dibandingkan dengan ksatria yang lain, tapi tetap saja orang-orang ini merasa biasa aja. Karena lagi-lagi ya Melisa ini adalah anak dari si Joseph. Jadi tidak heran kalau nilainya bagus gitulah.
Nah, sampai sini artinya standar Joseph yang ditanamkan kepada Melissa ini memang sangat tinggi hingga membuat Melissa sendiri cukup tertekan dan merasa tidak mungkin kalau Joseph bisa terpukau dengan dirinya. Meskipun semua sudah dia lakukan, apalagi dengan beberapa buku yang ada di depannya. Nah, Linji yang dari tadi mengira kalau Joseph ngomel karena nilai Melissa jelek ya. Dia kemudian memberikan nasihat kepada Melissa. Dia berkata kalau bapaknya cuma ingin anaknya tumbuh menjadi sesuatu. Jadi asalkan kau memenuhi ekspektasinya, pasti bapakmu juga akan senang. Lalu akhirnya kalau kau minta sesuatu, pasti hatinya akan melunak. Intinya kau harus membuktikan terlebih dahulu dan memenuhi ekspektasinya. Gitu ya. Yang mana sampai sini Linji masih mengira kalau Melissa ini kurang belajar dan nilainya jelek. Nah, melihat Linji yang sangat yakin kalau dengan buku tersebut bisa membuat Melissa bertambah kuat, dia dalam hati juga penasaran sebenarnya buku apa yang diberikan oleh si Linji ini. Pasti bukan buku biasa, karena Linji ini sangat yakin kalau dia bisa mengimpress atau membuat Joseph bangga. Jadi Melissa menduga apakah mungkin buku itu berisi teknik penguatan tubuh atau teknik rahasia mengendalikan aether atau semacamnya gitu ya. Yang intinya apakah buku itu adalah buku sakral yang sangat kuat yang sama dengan apa yang bapaknya punya atau Seed of the Abyss. Sehingga kemudian Melissa memastikan kembali hal tersebut kepada Linji dengan bertanya apakah benar dengan buku ini dia bisa bertambah kuat dan membuat Joseph bangga. Nah, di sini Melissa menggunakan kata-kata kuat. Apakah benar dia bisa bertambah kuat? Nah, Linji di sini hanya tersenyum karena dia mengira Melissa mengibaratkan ilmu dengan kekuatan. Jadi ketika Melissa tadi bertanya apakah dia bisa bertambah kuat, Linji mengira kuat ini adalah kata kiasan yang mengibaratkan ilmu. Itulah. Sehingga Linji juga kemudian merespon dengan kata kiasan yang mana dia berkata, kalau kau mencari kekuatan, asal kau bisa mengerti buku ini dan bisa tahan dengan segala rasa sakitnya, buku ini bisa menjadi kunci untuk membuka semuanya. Yang mana maksudnya kekuatan adalah ilmu tadi, lalu rasa sakitnya ini maksudnya adalah siksaan untuk mempelajari matematika yang sangat sulit. Gitulah ya intinya. Nah, sampai sini paham maksudnya kan ya? Salah paham diantara mereka berdua ini. Ya memang konyol, tapi ya begitu memang salah pahamnya. Oke, di sini Melissa lalu mengambil salah satu buku yang kemudian judulnya berubah menjadi Key to the Void Origins. Atau kalau di novel itu berubah menjadi Dorky Origins. Lalu seperti biasa ya, ketika Melissa mulai membuka buku tersebut, Melissa kemudian dihadapkan dengan sebuah halusinasi seperti dia sedang ada di depan pintu besar yang setelah itu pintu tersebut dibuka oleh si Melissa. Nah, dia kemudian merasakan berbagai karakter dan simbol-simbol menakutkan yang berisi pengetahuan yang sakral ini menghancurkan semua hal yang ada di alam semesta atau di sekitar Melissa saat itu. Lalu diperlihatkan perlahan material tersebut, hal-hal tersebut kembali seperti semula. Sambil sayup-sayup terdengar suara si Linji yang dari belakang mengatakan, jangan takut, itu adalah harga yang harus kau bayar. Kau di masa depan nanti pasti akan berterima kasih kepada kau di masa sekarang. Nah, tak lama setelah itu, Melissa menutup buku tersebut dengan nafas yang sangat ngos-ngosan dan rasa tidak percaya. Karena dia baru saja merasa seperti dia mati lalu hidup lagi. Dan dia juga merasa jiwanya sudah dirusak oleh buku tersebut lalu dibuat kembali dengan inti yang berbeda. Yang katanya inti tersebut merupakan fondasi dari segala macam hal yang ada di alam semesta. Nah, di sini Melissa juga sebenarnya tidak terlalu paham apa yang baru saja terjadi. Jadi dia juga masih bingung, masih mencerna apa yang baru saja dia alami saat itu. Namun Melissa bisa merasakan perubahan pada dirinya. Yang kalau diibaratkan itu seperti Melissa punya sebuah kunci yang dimana bisa untuk membuka semua kekuatan yang berhubungan dengan Knight atau Ksatria. Gampangnya seperti sebuah game lah, dimana Melissa ini punya kelas Ksatria atau kelas Knight yang punya skill-skill yang berhubungan dengan Ksatria. Jadi dia tinggal mencet skill apa yang mau dia buka, lalu mengumpulkan experience atau XP. Kalau XP-nya sudah cukup, dia tinggal level up atau tinggal membuka skill tersebut. Jadi sangat gampang lah dan tidak ada batasan dia mau mempelajari apa saja yang berhubungan dengan Knight. Jadi dia bisa belajar skill banyak sekali tentang Knight atau Ksatria ini. Sehingga sampai sini pandangan Melissa terhadap Linji langsung berubah drastis ya, karena hanya seorang dewa lah yang bisa membuat hal semacam ini bisa terjadi. Hanya dengan satu buku saja, Linji bisa membuat Melissa seakan seperti terlahir kembali dan punya kekuatan baru. Dan selama ini Melissa juga mengira Supreme Rank itu hanya sebatas makhluk yang sangat kuat gitu aja. Tidak pernah dia bayangkan rupanya kekuatannya itu seluar biasa ini. Wajar saja Linji ini diklasifikasikan tingkatnya ada di tingkat Supreme. Gitu ya pikirnya si Melissa.
Nah di sisi lain, Linji yang melihat Melissa seperti lemas dan ketakutan setelah membaca buku darinya, dia menduga sepertinya Melissa ini sangat takut dengan matematika. Makanya dia terlihat lemas setelah membaca buku pelajaran matematika darinya tadi. Sehingga Linji kemudian menawarkan bantuan kepada Melissa. Apakah ada yang tidak dia mengerti? Jadi Linji bisa membantunya, kata si Linji ya. Nah dia berniat membantu Melissa ini supaya nilainya bisa lebih bagus. Sekaligus hal tersebut bisa menyelesaikan masalah berantemnya Joseph dengan Melissa karena nilai jelek. Nah tapi di sisi lain, Melissa justru merasa Linji sudah seperti seorang iblis yang akan menuntunnya ke jalan yang menakutkan sehingga dia makin ketakutan di sini. Tapi di saat yang sama, kalau dipikir-pikir, Linji juga mengabulkan permintaan si Melissa dengan memberikan kekuatan baru untuk Melissa. Jadi Melissa di sini merasa tidak punya pilihan lain selain menerima bimbingan dari si Linji demi bisa membuktikan dirinya kepada si bapaknya Joseph. Nah Melissa setelah itu membungkuk berterima kasih kepada Linji atas kebaikan dan bimbingannya. Dia juga meminta maaf karena sebelumnya nggak sopan. Lalu akhirnya dia membeli beberapa buku tadi yang direkomendasikan oleh si Linji dengan total $100. Setelah itu Melissa pun pulang. Nah sini kemudian berganti ke Jisixu yang sudah sadar setelah kabur dari serangan api Uri sebelumnya. Nah mungkin di sini kalian lupa, Sixu sebelumnya sempat terpojok ketika melawan Harris dan Uri bersamaan. Nah untungnya di detik terakhir Sixu berhasil kabur dengan berteleport berkali-kali, yang hal tersebut juga menguras banyak energi miliknya sehingga dia tidak sadarkan diri. Nah setelah Sixu sadar, dia sudah berada di sebuah kamar yang tidak dia kenali. Dan dia langsung mengecek kondisi tubuhnya yang tanpa diduga rupanya dia masih utuh. Dan luka-lukanya juga sebagian besar sudah sembuh. Meskipun terakhir kali dia kabur, bisa dibilang dia ini memaksakan dirinya ya. Nah kemudian masuk seorang elf bernama Doris. Yang sepertinya Doris inilah yang merawat Sixu ketika dia tidak sadarkan diri. Dan setelah melihat ada sesosok elf di kota Nuojin ini, dia merasa sangat terkejut. Kenapa bisa ada seorang elf di kota Nuojin? Yang dimana seharusnya ras elf ini adalah ras yang sangat sensitif terhadap aether. Sedangkan di Nuojin sendiri merupakan kota industri. Jadi bukan hanya kondisi cuacanya yang sangat tidak menentu, tapi juga aethernya sangat tidak stabil. Jadi pasti cukup menyiksa seorang elf. Apalagi ditambah situasi rusuhnya dunia para hunter akhir-akhir ini. Karena Egg of the Magic Mirror milik Harris makin menambah kacaunya kota Nuojin. Nah dengan kondisi yang sangat buruk seperti itu, Sixu heran kenapa ada seorang elf di kota Nuojin ini. Nah namun meskipun begitu, Sixu tetap berterima kasih setelah tahu kalau Doris lah yang sudah menyelamatkan dirinya. Yang kata Doris, kebetulan saat itu dia menemukan Sixu tidak sadarkan diri, hanya beberapa meter dari tempat penginapannya. Nah karena Doris sendiri juga tidak mau ya keberadaannya di kota Nuojin ini ketahuan oleh orang lain yang nanti mengejar Sixu. Jadi dia memutuskan untuk menyelamatkan atau setidaknya menyembunyikan Sixu di penginapannya. Lalu menghapus jejak si Sixu yang ada di luar. Nah saat itu Doris juga berkata kalau Sixu sudah tidak sadarkan diri selama 6 jam. Yang dimana ini cukup mengagumkan mengingat kondisi Sixu ketika Doris pertama kali menemukannya ini cukup parah. Lukanya cukup parah dan cuma dalam 6 jam sebagian besar lukanya sudah teregenerasi dengan cukup baik. Jadi Doris kemudian memuji kemampuan Sixu ini dan berkata sepertinya Sixu adalah hunter yang cukup remarkable atau cukup terkenal lah di wilayah sekitar. Nah mendengar hal tersebut, Sixu sendiri juga sedikit tidak percaya dengan keadaan tubuhnya yang bisa pulih dengan sangat cepat ini. Karena dia sendiri juga tahu kalau dia sudah memaksakan tubuhnya untuk teleport berkali-kali sampai akhirnya dia tidak kuat kemudian pingsan. Dan jika bukan karena kekuatan Will of Steel dari Linji, mungkin dia sudah mati di tempat saat itu ketika memaksakan untuk berteleportasi sebelumnya. Sehingga Sixu di sini menduga mungkin semua kejadian ini sudah diprediksi akan terjadi oleh si Mamang Linji. Itulah kenapa dia memberikan buku Will of Steel kepada Sixu. Pikirnya si Sixu ya, Sasuga Linji sama gitulah. Nah oke, setelah itu mereka berdua mengenalkan diri masing-masing dan Sixu juga bertanya kenapa Doris datang ke kota Nuojin. Nah di sini kemudian dijelaskan background si Nona Doris ini, yang dimana dia adalah seorang elf berdarah murni dari keluarga Iris, sebuah keluarga yang dianggap sebagai keluarga paling tua dan paling murni di kota Azir. Nah dikatakan keluarga Iris ini lahir di sekitaran waktu yang sama dengan Ancient Giant, yang sampai saat ini Giant sendiri sudah bisa dikatakan sebagai ras yang punah. Karena hanya tersisa satu giant yang masih hidup yang bernama Augustus alias gurunya si Wilde. Yang artinya Iris sendiri juga bisa dibilang merupakan salah satu keluarga kuno. Nah selain itu keluarga Iris atau klan Iris ini juga dianggap sebagai klan elf paling murni yang hidup mengasingkan diri di hutan. Karena klan Iris ini sangat menjunjung tinggi kemurnian keturunan mereka.
Jadi mereka ini tidak boleh menikah dengan klan lain, apalagi dengan ras lain. Dan mereka juga sangat ketat melakukan monogami atau menikah hanya dengan satu pasangan saja. Nah, sehingga karena hal ini juga anggota klan Aeris saat ini hanya tersisa 100 orang lebih atau 100 elf lebih. Alias bisa dibilang hampir punah lah ya. Karena kebijakan-kebijakan yang sangat ketat keluarga mereka atau klan mereka ini. Nah, Doris juga mengatakan tujuannya datang ke Nuujin untuk mencari Aeris Lost Glory, atau kalau diartikan itu kejayaan ras Aeris yang hilang, gitu kali ya. Sehingga hal tersebut membuat Shiksu sangat terkejut terkait dua hal. Yang pertama adalah Doris yang rupanya dari klan Aeris, yang mana dikatakan klan Aeris ini sudah lama punah dan tidak pernah terlihat selama ratusan tahun. Nah, tapi tiba-tiba muncul di kota Nuujin, sehingga membuat Shiksu sangat terkejut. Dan yang kedua adalah kemunculan Doris untuk mencari kejayaan keluarganya yang sudah hilang atau Lost Glory tadi. Yang hal ini secara tidak langsung berhubungan dengan sebuah legenda kuno. Jadi dikisahkan jauh sebelum lahirnya ras-ras kuno ya. Jadi sebelum ras Giant, Elf, dan ras Naga lahir ke dunia ini, dikisahkan ada 4 Primordial Witch. Yang pertama ada Silver Witch yang mengendalikan salju. Yang kedua ada Life yang mengendalikan api. Lalu ada Walpurgis yang mengendalikan malam, dan Fraxinus yang mengendalikan pepohonan. Jadi ada 4 Primordial Witch. Nah, mereka ini kemudian memisahkan batas dunia mimpi atau Dream Realm dengan dunia nyata, menggunakan sebuah tembok kabut yang menyelimuti seluruh Azir supaya bisa melindungi para makhluk yang ada di dunia nyata dari serangan para monster dari Dream Realm atau yang selama ini kita sebut dengan Dream Beast. Jadi ada dunia nyata gitu ya, dan juga Dream Realm yang berisi para Dream Beast. Dan saking kuatnya Primordial Witch ini, mereka bisa memisahkan dua dunia tersebut. Itulah kenapa di kota Nuujin atau di kota Azir ini tidak ada yang namanya Dream Beast berkeliaran kecuali disummon atau dipanggil. Nah, kembali lagi ke ras elf tadi. Dikisahkan ketika hancurnya kerajaan besar elf setelah Candela menjadi gila. Nah, kisah Candela ini sudah pernah dibahas ya di part sebelumnya. Di part ketika Joseph mendatangi toko bukunya si Linji. Coba kalian bisa cek aja di sana. Jadi dikisahkan ketika hancurnya kerajaan besar elf setelah Candela menjadi gila, sebagian elf yang merasa butuh perlindungan kemudian membuat kontrak dengan Primordial Witch Walpurgis untuk mencari perlindungan darinya. Nah, sejak saat itulah yang menjadi asal muasal sebuah istilah yang dinamakan Malam Walpurgis, di mana elf yang ingin mencari perlindungan dari para Primordial Witch, mereka ini berkumpul di malam pertama bulan keempat, kemudian berpesta di bukit terdekat sampai pagi, sampai terbit matahari. Nah, itu upacara Malam Walpurgis ya. Nah, namun sayangnya, setelah mendapatkan perlindungan dan bisa menyaksikan sebagian kecil kekuatan dari para Primordial Witch ini, sebagian dari mereka justru menjadi ketakutan dengan kekuatan para Primordial Witch dan memutuskan untuk pergi meninggalkan para witches ini. Nah, sampai akhirnya lama-kelamaan para Primordial Witch yang mulai dijauhi ini satu persatu pergi ke dalam Dream Realm untuk tidur panjang dan hilang dari peradaban. Nah, hasil orang-orang di Azir juga makin hari makin melupakan para Primordial Witch ini dan mulai melenceng dari keyakinan mereka tentang para Primordial Witch. Contohnya seperti Church of the Plague yang sekarang mereka mempercayai tembok kabut yang melindungi mereka ini adalah sesuatu sosok tersendiri yang sangat agung lah dan tidak ada hubungannya dengan para Primordial Witch. Padahal yang buat kan ya para Primordial Witch ini gitu ya. Nah, itu sedikit kisah tentang para Primordial Witch ini. Kita kembali lagi ke percakapan Doris dengan Shiksu tadi, di mana Doris datang ke Nuujin untuk mencari kejayaan keluarganya yang hilang atau Aeris Lost Glory. Yang di sini kemudian diungkapkan oleh si Doris bahwa Doris mencari Primordial Witch yang membuat kontrak dengan klan Aerisnya, dan Primordial Witch itu bernama Silver. Meskipun memang katanya anggota klan Aerisnya ini termasuk dia sendiri juga tidak pernah melihat sosok Silver ini, tapi dipercayai Silver sedang tertidur di sebuah Dream Realm yang penuh dengan salju, yang hanya ada bunga Aeris dan sebuah pohon besar yang tumbuh dari bangkai naga kuno. Nah, sampai sini kita akhirnya tahu ya siapa sebenarnya sosok si Silver ini dan seberapa kuat sebenarnya Silver ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, si Shiksu yang bisa dibilang masih muda ya, tentunya juga termasuk orang-orang akhir zaman yang cuma menganggap para Primordial Witch ini hanyalah sebuah mitos belaka yang diceritakan secara turun-temurun. Sehingga ketika dia mendengar Doris yang mencari Silver ini, dia masih agak-agak kaget lah dan sedikit ragu-ragu apakah mitos tersebut memang benar adanya, apakah memang para Primordial Witch ini memberikan perlindungan kepada orang-orang, apakah itu benar gitu ya. Namun kalaupun anggap saja memang benar dan memang ada para Primordial Witch ini, dia berkata kepada Doris bahwa tidak mungkin dong kota Nuujin bisa menampung Dream Realm milik Silver
yang ibaratnya ini sangat kuat lah. Apalagi Aether di seluruh kota juga selalu dipantau oleh Truth Society. Jadi kalau ada sedikit saja anomali atau keanehan Aether di kota Nuojin ini, pasti Truth Society akan tahu. Nah, namun Silver menjawab kalau dia sendiri juga tidak tahu sebenarnya. Dia cuma disuruh oleh Great Sage di klannya yang mendapatkan ramalan bahwa Dream Realm Silver akan turun ke kota Nuojin dan muncul di hadapan orang yang diberkati oleh bintang. Dan karena ramalan itu biasanya memang samar-samar ya, jadi Doris juga tidak tahu banyak tentang apa yang harus dia lakukan atau harus kemana untuk mencari si Silver ini. Sehingga setelah itu Doris bertanya kepada Siksu apakah dia tahu info-info tentang Silver di kota Nuojin ini. Karena Siksu sendiri adalah Akamshi gitu ya, atau orang lokal. Nah di sini Siksu sebenarnya mau menyarankan Doris ini untuk meninggalkan Nuojin karena adanya Egg of the Magic Mirror yang punya kekuatan besar untuk membuat pikiran seseorang agak-agak gila. Juga item tersebut bisa mensummon atau memanggil Dream Beast yang sangat kuat ketika sudah menetas nanti. Dan dalam proses penetasannya inilah yang secara tidak langsung mengakibatkan cuaca buruk di kota Nuojin. Jadi singkatnya sebegitu besarnya ya efek dari Egg of the Magic Mirror ini di kota Nuojin. Pokoknya situasi di sini sangat tidak terkendali lah saat ini. Jadi Siksu sebenarnya mau menyarankan Doris untuk pergi saja meninggalkan Nuojin. Nah namun karena sepertinya Doris ini sudah memantapkan niatnya ya untuk mencari Silver dan kalaupun disuruh pergi nanti pasti tidak mau. Jadi Siksu menyarankan kepada Doris untuk pergi ke sebuah toko buku di jalan nomor 23 dan bertanya kepada Tuan Lin, kata si Siksu. Nah pasti Tuan Lin ini akan bisa membantumu karena dia adalah sosok yang maha tahu segalanya gitu ya. Nah alhasil Doris pun penasaran dong, lalu bertanya siapakah si Tuan Lin ini? Sepertinya dia ini orang hebat. Namun menurut laporan dari Truth Society yang baru saja dia baca ya, tidak ada orang semacam itu di kota Nuojin ini. Jadi Doris ini masih ragu-ragu dengan perkataan si Siksu. Nah Siksu hanya menjelaskan kalau dia cuma mengatakan apa yang dia alami selama ini. Nah sedangkan untuk Truth Society yang tidak tahu tentang Tuan Lin, Siksu hanya menjelaskan kalau Tuan Lin ini memang sedang mengasingkan diri yang bahkan Truth Society pun tidak bisa mendeteksi keberadaannya katanya. Dan dia juga lah yang selama ini membimbing dan memberikan kekuatan kepada Siksu. Nantinya dia ini adalah sosok yang sangat agung lah yang disembah oleh Siksu. Nah setelah mendengar hal tersebut, Doris merasa Siksu ini punya keyakinan penuh kepada Tuan Lin ini. Sama seperti keyakinan klan Irisnya kepada Nona Silver. Jadi Doris kemudian menerima saran dari Siksu ini dan memutuskan setelah hujan berhenti nanti dia akan pergi mengunjungi toko bukunya si Tuan Linji ini. Dengan harapan pertanyaannya tentang Silver bisa terjawab. Nah karena Siksu saat itu belum pulih sepenuhnya ya, Doris mempersilahkan dia tinggal di situ lebih lama. Jadi santai sajalah gitu ya. Nah, lalu ketika Siksu masuk ke kamar mandi, di sini diperlihatkan Doris yang sepertinya masih ragu dan tidak terima kalau ada orang lain selain para Primordial Witch yang mengaku maha tahu atau mengaku sosok yang agung lah dan ditempatkan sejajar dengan para Primordial Witch. Jadi Doris ini nggak terima. Nah sehingga nanti kalau rupanya kekuatan Tuan Lin ini palsu ya, Doris berencana untuk membongkar kebohongan tersebut dan memberikan Tuan Lin ini pelajaran. Sambil ekspresinya ditunjukkan cukup menakutkan di sini. Nah, jadi sekuat apakah Nona Doris Iris ini, sang pemuja Primordial Witch Silver? Kita akan lanjut ke part selanjutnya guys. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, tekan juga loncengnya, lalu pilih yang all supaya kalian bisa dapat notifikasi jika video barunya sudah upload. Kalian juga bisa komen-komen di bawah guys jika ada pertanyaan tentang part kali ini. Dan buat kalian yang mungkin mau support aku, bisa melalui link yang ada di deskripsi. Oke, mungkin itu saja untuk part kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuh.